Oke guys, hari ini kita mau review sesuatu, tapi reviewnya bukan lagi kamera, tapi kita mau review lensa. Dan lensa ini hampir sama, jadi range-nya sama, f-nya sama, tapi ada satu yang beda, harganya beda jauh guys. Yang satu seharga 150 juta, yang satunya cuma seharga 10 juta aja. Halo bro. Halo. Jadi ini dia guys, ini dia ownernya dari lensa ini, lensa yang seharga satu mobil ini. Hari ini kita mau ngetes untuk comparisonnya, kira-kira perbedaannya sejauh apa antara dua lensa ini? Apakah memang sejauh itu atau kayak gimana, kita nggak tahu. Nah ini kenalin, pertama-tama guys kenalin, ini adalah Max, dia owner dari studio ini sebenarnya. Jadi kita juga minjem hari ini studionya. Dia adalah owner dari Moin Foto yang base-nya di Surabaya, fotografer wedding, teman baik saya juga. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita mau compare berapa lensa bro? 3 lensa ya? 3 lensa ya? Yang Leica, Yang PT Artisan sama satu lagi Chongyi. Chongyi ya, nggak tahu namanya bener Chongyi atau Chongok atau sesuatu. Yang penting kita mau coba karena kita penasaran jujur aja ya. Jadi hari ini itu lensanya kita pakai range-nya sama, bukanya juga sama. Kayak gitu. 50 mili semua ya? 50 mili semua. Kita ngetesnya di Ngetesnya di body yang ada, nanti aku kasih beberapa, ada yang tes sama body yang sama. Tapi kalau kalian ingin lihat body yang berbeda, kalian bisa cek langsung videonya punyanya Max. Gitu. Oke, kita sekarang mau nunggu untuk persiapan dari modelnya. Terus kita langsung nanti cek lensanya ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di studio dan modelnya juga udah ready. Sekarang kita mau testing dulu. Cuman sebelumnya mungkin aku mau tanya sama Bro Max nih. Bro, kalau boleh tahu nih, kira-kira kita kan mau compare untuk lensa yang sama nih ya. Yes. Boleh tahu nggak alasannya kenapa kok kita compare-nya di lokasi yang ini dengan setupan seperti ini? Pertama settingnya karena ini murah. Enggak sih. Karena gini, yang mau ditonjolin di sini kan lensanya. Yes. Jadi nggak ada fungsinya kalau kita bikin setting terlalu ribet. Oke. Terus misalkan settingnya mau di outdoor atau dimanapun juga nggak ada fungsinya. Menurutku akan lebih depth review kalau settingnya itu simple aja, tapi benar-benar kita bisa ngetes mau close fokusnya seperti apa, back range-nya gimana, sharpness-nya seperti apa. Yes. Jadi menurut kita kontrol. Dan aku milih untuk nggak usah pakai lighting karena kalau pakai lighting menurutku most likely kita bakalan nurunin f-stopnya ke f4, 5 Benar. atau something. Benar. Yang kalau misalkan seperti itu ya nggak usah ngomong aneh lah, lensa kita ya bisa. Benar. Jadi menurutku kita harus memaksimalkan lensa ini dengan cahaya seadanya, senatural mungkin kondisinya bagaimanapun itu. Jadi ya benar-benar kita tahu kemampuan lensa itu di mana. Ya, karena tujuannya kita untuk pengen ngetes comparison kira-kira di real life-nya kayak gimana. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Siap. Oke, terus kalau sama juga guys, aku mau nambahin dikit juga. Jadi di sini kita benar-benar untuk settingannya kita pakai yang netral semua. Kita nggak pakai yang aneh-aneh karena tujuannya pengen lebih ke arah comparison yang benar-benar real. Untuk F-nya kita pakai 095 semua. Itu kenapa tadi Bro Max sempat sebutin juga kalau kita pengennya di available aja supaya kita bisa tahu ya, kebanyakan orang pasti tujuannya beli lensa ini karena pengen pakai F yang terbesarnya, 095-nya, bukan yang terkecilnya. Betul. Jadi kita compare yang F paling besarnya. Nah, nanti kita lihat selanjutnya kayak gimana, oke? Oke guys, jadi kita sekarang mau coba. Ini kita bakal comparison dengan model yang sama, angle yang sama, dan juga semua settingannya kita buat sama, mulai dari aperture, shutter speed sampai ISO-nya. Tapi kita mulai dulu dari yang Noctilux-nya dulu. Kita bakal pakai Noctilux dulu. Kita bakal compare untuk secara hasil, secara dimensinya, terus secara bokehnya, sama mungkin nanti ada beberapa hal lain yang bakal aku omongin setelah kita review ini ya. Kita sekarang pakai Noctilux dulu, oke?
langsung aku jebret beberapa kali guys, karena gue jaga-jaga kalau ada yang shake. Oke. Yes. Oke, sekarang kita mau coba yang dari TT Artisan, tapi kali ini aku nggak pakai yang mode close focusnya. Jadi kita karena pengen ngetes dari standar lensanya ini maksimum paling dekat jaraknya berapa. Bener gitu ya Max? Betul. Oke, ini sekarang aku nggak majuin, jadi ini aku paling jauhnya yang normalnya. Kita mau coba. Ini masih bisa. Bisa Q 7 saya 70 berarti. 70 cm. Sekitar seginian lah. Oke, Oke, lihat ke cermin aja. ini juga ada enak. Oke, 1, 2, 3. Ya, tahan ya, bagus. Lihat cara lain boleh. Oke, ini kita sudah pakai lensa kedua. Sekarang kita bakal ganti lensa ketiga, yaitu yang Mitacon. Lensa yang ini memang dibuat untuk Sony. Jadi kalau dua lensa yang tadi itu lensanya bukan lensa mounting Sony, tapi kita kasih adapter. Jadi mungkin hasilnya sedikit ada perbedaan, tapi nggak tahu, kita bakal cek nanti hasil jadinya gimana ya. Kita sekarang ganti ke Mitacon, sama-sama 50 f0,95. Kita pakai f terbesarnya dia. Jadi sekarang kita mau ngetes untuk fitur close focus adapter yang ada di sini guys. Jadi ini bisa buat lensa manual kita jaraknya lebih dekat, cuman dengan geser ininya. Jadi dari yang cuman maksimalnya sekian, segini, kalau kita maksimalin, kita putar, bisa jadi segini guys. Bikin sirik sih itu guys. Itu maksudku guys. Yes, oke lurus. Boleh lihat ke sini aja nih. Nah, hampir lupa satu hal guys. By the way, talent kita hari ini si model yang super cakep ini, kalian jangan lupa juga untuk follow IG-nya. Queen, IG-nya apa ya Queen? Queenie Wong. Queenie Wong. Double key. Ya. Oke, jangan lupa follow IG-nya, dan juga nanti hari ini kita make up-nya dibantu sama Fanny Gonzalez. Fanny Gonzalez ya. Ya, jangan lupa juga follow IG-nya, atau mungkin Wajib ini sama follow. Fanny ada YouTube atau channel lain, TikTok dan sebagainya. Follow Instagram aja. Instagram Biar aja ya? tahu. Oke. Biar aku datang. Oke, nanti dari situ kalian follow dulu aja, nanti bisa lihat yang ke lain-lainnya. Thank you banget ya buat today Queenie sama Fanny buat bantuannya. Thank you. Oke guys, jadi setelah kita bandingin dari 3 lensa yang tadi, overall kalau belum lihat dari monitor, saya lihat sih dari beratnya kurang lebih sama, tapi ada sedikit perbedaan dari masing-masing lensanya. Jadi karakter masing-masing lensa ini, 3 lensa dengan yang satu lagi yang dipakai sama Max itu agak sedikit beda. Jadi yang saya rasain yang pertama, ini dari user experience ya guys. Untuk yang Mitacon ini, dia berasa kayak F-nya bukan 095 beneran, karena tadi waktu saya setting dengan settingan lensa yang sama, di dalam lensa ini agak sedikit under guys. Jadi di lensa yang lain itu exposure-nya udah normal, tapi kalau yang di lensa yang Mitacon ini, saya harus kayak nurunin shutter speed-nya lagi supaya bisa kelihatan normal kayak lensa yang lainnya. Jadi begitu saya pakai yang ini, misalnya yang TT Artisan ini, speednya bisa nyampe 1/1000 itu udah normal. Tapi kalau yang di sini, ini saya pakai harus nurunin jadi sekitar 1/800 guys, 1/800 saja. Terus dari segi ketajaman juga beda. Jadi karakternya memang nggak bisa disamain persis karena memang karakter lensanya beda-beda. Dari color renderingnya, lensa yang Mitacon ini lebih kerasa kuning. Kalau dari layar ya, ini saya lihat yang dari layar, dia lebih kerasa warm. Untuk mungkin pengaruh di coatingnya gitu. Lalu kemudian untuk yang TT Artisan ini agak sedikit mirip dengan yang Noctilux yang dari Leica tadi. Dia lebih netral warnanya, tapi untuk kontrasnya dan juga untuk saturationnya jauh lebih bagus. Jadi color rendering menurut saya lebih bagus punya Noctilux pastinya karena lensanya lebih mahal juga, kualitas coatingnya beda. Tapi yang kedua saya lihat dari yang TT Artisan udah cukup oke, udah bisa agak mengejar juga. Lalu kemudian yang saya rasain yang kelebihannya juga ini sih, dari 3 lensa itu jarak fokus terdekatnya juga beda. Jadi kayak yang ini yang paling dekat ini bisa sampai sekitar
80 sentian. Kalau yang ini ini dua lensa ini, yang lensa Cina ini, yang satu TT Artisan sama yang Mitacon ini jarak fokusnya cukup dekat. Kalau yang Noctilux harus 1 meter jaraknya. Dan kelebihannya kalau misalnya kalian tambahin close focus adapter yang kayak kalian lihat tadi, kalian bisa fokus lebih dekat lagi. Terus kalau dari ketajaman lensa, yang paling tajam sih menurut saya yang ini, yang Mitacon ini. Yang lainnya nggak terlalu tajam tapi lebih dreamy dan color rendering-nya lebih bagus. Ya, overall kayak gitu, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi lihat di monitor di rumah untuk gimana comparisonnya. Oh, atau mungkin malah teman-teman akan habis ini akan aku tampilin gimana hasilnya masing-masing foto, dan biar teman-teman yang nentuin sendiri ya. Oke guys, jadi gimana menurut kalian setelah compare? Nanti kalian komen aja langsung di bawah. Dan juga dengan ini berakhir sudah untuk konten kita hari ini. Dan tidak lupa, thank you banget Bro Mes sudah difasilitasi juga untuk studionya yang super keren. Dan juga dibantu untuk lensa dan juga model-modelnya. Thank you banget. Buat teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi kalian harus cek videonya dia dan video-video keren dia lainnya di YouTube channelnya Max. Nanti aku cantumin di bawah juga. Semoga kita bisa terus konten seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe ke dua channel kita. Oke? Yes. See you at the next video. See you.